Hey, welcome back to Blast Cinema Channel. Kumaha damang pengabdi rebahanku. Dalam menjalani hidup tentu aja ada banyak momen yang bisa membentuk seseorang seiring waktu. Entah pengalaman baik maupun buruk, semuanya itu memiliki purpose atau tujuannya sendiri dalam menentukan arah di masa depan. Dan contoh dari momen itu ada di film Balada Si Roy yang rilis tahun 2023. Balada Si Roy ini adalah film drama aksi yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Gol Agong, memperkenalkan Abizar Al-Ghifari sebagai pemeran utamanya. Film berlatar tahun 80-an ini berpusat pada Roy yang baru saja pindah ke Serang. Akan tetapi, kehadirannya ini membawa ragam konflik dengan berbagai pihak, yang secara perlahan memberikan dinamika dalam caranya memandang lingkungan yang tak seramah perkiraannya. Gimana? Anda penasaran? Nyangges tentang basa-basi deui, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Pada tahun 1987 di Serang, siswa pindahan dari Bandung bernama Roy menarik perhatian seisi sekolah karena datang di hari pertamanya bersama seekor anjing bernama Joe. Salah satu yang tertarik adalah siswi kelas 3 bernama Ani. Dan ketertarikan Ani kepada Roy membuat Dullah yang selama ini menyukai Ani sangat geram dan benci dengan keberadaan Roy di sekolahnya. Bukan soal tampang, karena Roy tidak sungkan untuk menyapa, Roy pun dengan sangat gampang memiliki teman baru. Mereka adalah Andi dan juga Tony. Nah, karena Andi dan Tony ini tahu kalau Roy udah bikin Dullah cemburu, mereka pun memperingatkan Roy untuk hati-hati. Karena diketahui Dullah adalah anak pejabat yang menguasai wilayah Serang. Dan hal itulah yang membuat Dullah merasa berkuasa hingga bisa melakukan semua hal yang dia inginkan. Yo. Ayo. Roy ini adalah anak dari seorang aktivis dan seniman. Tapi sang ayah yang merupakan seniman sudah meninggal sejak Roy berusia 7 tahun. Lalu, karena suatu hal, Roy dan ibunya pindah ke Serang, dan setiap harinya Roy harus membantu sang ibu mengantarkan baju kepada pelanggan karena kini ibunya bekerja menjadi seorang penjahit. Siang itu Roy kembali membantu ibunya mengantarkan baju, dan ternyata alamat yang dituju adalah alamat rumahnya Ani. Karena ketidaksengajaan ini, kedekatan Roy dan Ani pun mulai terjalin, dan membuat Dullah yang sedari tadi sudah memperhatikan Ani dari jauh menjadi geram dan semakin membenci Roy. Kedekatan antara Roy dan Ani kembali berlanjut saat Ani memberanikan diri untuk mengajak Roy ke Pantai Anyar. Di sana, Ani mengetahui bahwa Joe adalah harta paling berharga milik Roy, karena Joe merupakan pemberian mendiang sang ayah. Lalu Ani juga merasa kagum, karena selain Roy sangat menyayangi Joe, sebagai seorang muslim Roy juga tidak pernah melupakan kewajibannya untuk selalu cuci tangan menggunakan tanah setelah memegang Joe. Karena Ani tidak paham apa yang dimaksud oleh Roy, Ani pun meminta Roy untuk mengajarinya. Tapi tidak lama kemudian Dullah datang dan memaksa Ani untuk menjauhi Roy. Apa sih? Dullah! Lepasin ya! Saat Roy berusaha menyelamatkan Ani dari Dullah, teman-teman Dullah datang membantu Dullah untuk mengeroyok Roy. 1 lawan 3 tentu saja Roy kewalahan, sampai-sampai Joe turun tangan untuk membantunya. Tapi karena Dullah sudah cemburu buta, ternyata dia mampu mengalahkan Joe dan membunuh anjing itu dengan sangat brutal. Kematian anjing itu membuat Dullah dan gengnya panik lalu segera kabur dari sana. Sedangkan Ani yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menangis saat melihat Roy histeris menyaksikan sahabat terbaiknya meninggal dunia. Usai tewasnya Joe, kehidupan Roy mulai berubah dan mulai saat itu Roy punya ambisi untuk membalaskan dendam kepada Dullah. Pada keesokan harinya, sama seperti Dullah yang punya geng bernama Borsalino, Roy juga membentuk gengnya sendiri. Geng itu diberi nama Rat sesuai nama mereka. Lalu, selain meyakinkan teman-teman yang lain untuk tidak takut kepada geng Borsalino, Roy juga sengaja mengempeskan ban mobil Dullah agar emosi Dullah terpancing.
Tapi tidak cukup berkelahi, Cok. Roy mengajak teman-temannya untuk mabuk-mabukan dan baru pulang saat malam sudah larut. Melihat anaknya sudah berulah nakal, ibu pun sangat kecewa. Tapi karena semua ini berawal ketika mereka pindah dan kepindahan ini juga karena dirinya, ibu hanya bisa terdiam melihat Roy jalan sempoyongan. Esok harinya, ibu meminta bantuan Uwa untuk merubah cat dinding kamar Roy sama persis seperti yang di Bandung. Niatnya agar Roy merasa betah di rumah barunya, karena memang dari awal Roy menolak untuk pindah ke Serang karena tidak ingin meninggalkan semua kenangan bersama sang ayah di Bandung. Sementara itu di sekolah, gara-gara perkelahian kemarin, geng Rat dihukum oleh kepala sekolah karena sudah membuat kerusuhan. Lalu, merasa pilih kasih karena geng Borsalino tidak dihukum juga, Roy pun mencoba menyinggung kepala sekolah itu dengan berkata bahwa semua orang itu setara dan tidak ada yang pantas untuk direndahkan. Tapi karena tidak berani menentang kekuasaan Dula sebagai anak pejabat, Pak Kepsek pun malah menampar Roy dan menambah hukumannya. Setelah geng Rat lepas dari hukuman, Ani menghampiri Roy untuk meminta maaf atas kejadian di Pantai Anyer waktu itu. Sayangnya, permintaan maaf tersebut tidak diterima baik oleh Roy. Roy justru lebih tertarik kepada murid baru bernama Dewi yang baru saja datang dan sedang berdebat dengan ibunya. Selain cantik, sifatnya yang cuek dan tomboy membuat Roy cukup tertarik dengan Dewi. Tapi sayangnya Dewi tidak mudah suka dengan seseorang. Walaupun sudah dirayu berkali-kali, Dewi tidak menghiraukan panggilan Roy dan pergi begitu saja. Dalam keadaan mabuk, Roy pun berhalusinasi bahwa ada Joe di depannya, tapi yang datang ternyata Eddie. Karena kasihan, Eddie kemudian mengantar Roy pulang ke rumah, dan ketika bertemu dengan ibunya Roy, Eddie diminta untuk mendampingi Roy agar Roy kembali menjadi anak yang baik seperti dulu. Malam itu, ternyata ibu membiarkan Roy tidur di luar dan pada keesokan harinya, ibu langsung mengungkapkan rasa kecewanya. Di sini ibu berkata kalau Roy boleh marah dengan dirinya karena sudah mengajaknya pindah ke Serang. Tapi jangan sampai Roy marah dengan ayah dan melupakan janjinya untuk menjadi penulis. Jadi, daripada mabuk-mabukan seperti itu, mending Roy isi rasa kesepiannya saat ini dengan melakukan hal-hal yang berguna. Mendengar ucapan sang ibu, Roy mulai sadar bahwa apa yang dilakukannya saat ini benar-benar sia-sia dan akan membuat dirinya serta sang ibu semakin tidak dihargai oleh orang-orang. Maka dari itu, agar semuanya berubah jadi lebih baik, Roy kembali membuka kardus berisi alat-alat tulis milik sang ayah. Kemudian mulai mencurahkan semua isi di dalam kepalanya tentang oligarki, bentuk kekuasaan di mana kekuasaan itu hanya dipegang oleh segelintir orang yang bisa melakukan apa saja sesuai keinginan mereka. Karena contoh oligarki ada di depan matanya sendiri, yaitu orang tua Dullah yang merupakan pejabat kota Serang, Roy pun berniat menjatuhkan orang tua Dullah. Roy dan gengnya kemudian pergi mencari info dari beberapa narasumber, salah satunya dari orang-orang kalangan bawah untuk meminta tanggapan dari mereka tentang pemerintahan kota Serang. Dari aktivitasnya ini, Roy bertemu dengan Pak Ajat, seorang tukang becak mantan anggota militer. Karena kebetulan Roy sedang membahas tentang pemerintahan kota Serang, Pak Ajat pun bercerita kalau dia juga punya cerita tidak mengenakan dengan pemerintah kota Serang. Di mana di masa pensiunnya ini, Pak Ajat dikusur dan tidak diberi uang ganti rugi hingga dirinya terpaksa bekerja menjadi tukang becak, alias jasanya sebagai seorang pahlawan tidak dihargai sama sekali. Merasa informasi yang dicarinya sudah cukup, Roy pulang dan langsung menulis. Lalu setelah semuanya selesai, Roy mengirimkan tulisannya ke media surat kabar dan berharap tulisan itu akan dimuat dan dibaca oleh banyak orang. Di hari berikutnya ketika Roy sedang mengumpulkan informasi lain, Roy kembali bertemu Dewi. Tapi bedanya kali ini Dewi tidak secuek waktu itu dan mau diajak ngobrol oleh Roy. Awalnya Dewi enggan untuk menceritakan awal mula kenapa dia bisa pindah ke Bandung. Tapi karena dipancing-pancing terus sama Roy, Dewi pun bercerita bahwa semua itu berawal dari orang tuanya yang memutuskan untuk berpisah. Nah, pas lagi seru-serunya cerita, secara tidak sengaja Ani muncul. Dan karena Roy masih kesal dengan Ani, dia sengaja memegang tangan Dewi dan membuat Ani sangat cemburu. Beberapa waktu kemudian, tulisan Roy akhirnya dimuat di surat kabar, dan dampak yang ditimbulkan cukup parah. Dimulai dari teman-teman sekolah yang sudah berani melawan geng Borsalino hingga membuat kerusuhan di sekolah, sampai membuat bapaknya Dullah tersinggung dan menyuruh kepala sekolah untuk mengurus masalah tersebut. Beberapa orang yang tertindas dengan kekejaman geng Borsalino dan ayahnya tentu saja senang saat membaca tulisan Roy, tapi tidak dengan Eddie.
Karena dia terlalu takut dan tidak suka menimbulkan masalah, Eddie malah menegur Roy atas tulisannya itu. Lalu, agar masalah tersebut tidak berkepanjangan, Eddie menyuruh Roy dan Dula untuk menyelesaikan masalah mereka secara adat dan disaksikan oleh para jawara. Pakai adat jawara, biar semua bisa saling terima. Di malam harinya, pertarungan adat pun dimulai. Dan di sini, siapapun yang kalah harus menerimanya dengan lapang dada. Di sesi awal sudah terlihat jelas bahwa Roy lebih unggul daripada Dula. Hingga tibalah ketika Dula semakin terpojok, Dula sengaja melakukan kecurangan dengan mengambil senjata milik temannya untuk membunuh Dula. Untunglah Eddie langsung menghentikan Dula, membuat anak pejabat itu diam menahan malu karena sudah kalah dengan cara tidak terhormat. Tidak terima dengan kekalahan itu, Dula berusaha meminta bantuan dari sang ayah untuk mengalahkan Roy. Tapi karena Dula adalah seorang jawara yang kuat dan jago, ayah menolak itu lalu menyuruh sang anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Setelah kemenangannya dari Dula, Roy kembali ke sekolah dan menjadi bintang baru. Hingga akhirnya dia tahu kalau selama dirinya bersekolah di SMA 1 Serang, ada satu cewek di kelas yang sudah tergila-gila dengannya. Dia bernama Wiwi. Bahkan saking sukanya sama Roy, Wiwi berani mengungkapkan perasaannya secara langsung. Roy, aku teh mau jadi kabogoh kamu. Sayangnya cinta itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Roy. Lalu, Roy menyuruh Wiwi untuk mencari lelaki yang lain saja karena apa yang dicari oleh Roy tidak ada di diri Wiwi. Setelah Roy menolak cinta Wiwi, Roy menemui Dewi untuk mendengar ceritanya. Yang ternyata orang tua Dewi dimutasi ke Manado dan otomatis Dewi harus pindah sekolah ke sana. Sebenarnya antara Roy dan Dewi hanya sebatas teman yang saling mensupport saja. Tapi karena Roy terlihat sangat perhatian, kedekatan itu membuat Wiwi dan Ani yang melihat dari jauh merasa sangat cemburu. Sakit hati yang dirasakan oleh Wiwi ternyata dibawa sampai ke rumah, dan hal itu membuat sang kakak yang bernama Faisal ikut merasa sakit hati. Sampai akhirnya dia menggunakan cara mistis agar membuat Roy tersiksa. Lalu ternyata Faisal ini merupakan dukun santet, Cok, dan apa yang sudah ia kirim kepada Roy berhasil membuat Roy ketakutan setengah mati. Efek santet itu ternyata berlangsung cukup lama, tapi karena teman-temannya tidak tahu, mereka pun menganggap Roy hanya sedang tidak enak badan saja. Lalu tiba di UKS saat Roy sedang berusaha untuk beristirahat, sosok mengerikan itu datang lagi mengganggunya. Tapi tidak lama kemudian Wiwi tiba-tiba datang untuk menenangkan Roy. Bukan secara kebetulan, tapi Wiwi memang sengaja datang ke UKS untuk membuktikan hasil kerja kakaknya. Dan ternyata memang benar, gara-gara santet itu tiba-tiba Roy tertarik kepadanya. Tapi karena masih sakit hati dengan kejadian kemarin, Wiwi pun tidak merespon Roy agar Roy gantian tergila-gila kepadanya. Kini kondisi Roy semakin tidak karuan, yang ada di pikirannya hanya ada Wiwi dan Roy tampak seperti orang linglung. Untunglah Pak Ajat menyadari hal itu dan beliau langsung berniat mengantarkan Roy pulang ke rumah. Saat malam tiba, Pak Ajat datang lagi ke rumah Roy untuk memastikan keadaan Roy. Dan karena keadaan Roy semakin buruk, Pak Ajat mengajak Roy ke rumah paranormal untuk diobati. Dan beruntungnya Roy dapat disembuhkan. Kini keadaannya pun sudah jauh lebih baik dan Pak Ajat langsung membawa mereka pulang ke rumah. Dari semua yang dialami oleh anaknya, ibu sadar bahwa Roy sudah melakukan kesalahan kepada seseorang baik disengaja ataupun tidak. Dan untuk memutus rasa tidak suka itu, Roy harus mengingat kembali kesalahan-kesalahannya yang pernah dia buat lalu meminta maaf kepada mereka. Setelah semua yang telah dilaluinya di kota Serang ini, Roy semakin terpuruk, dimulai dari kehilangan anjing kesayangannya, Andi sang sahabat, sampai jati dirinya sendiri. Untunglah masih ada Eddie, dia kini semakin bersimpati kepada Roy, dan akan membantu pemuda itu untuk merubah pribadinya menjadi jauh lebih baik. Setelah emosinya kembali stabil, Roy menghampiri Wiwi untuk meminta maaf atas perlakuan kasarnya beberapa waktu yang lalu. Usai mereka saling bermaaf-maafan, Roy lanjut menghampiri Ani dan menenangkan wanita itu untuk tidak menyalahkan dirinya terus-menerus atas kematian Joe. Kini, hubungan Roy dan Ani pun kembali membaik. Roy juga memberanikan dirinya untuk bertemu dengan orang tua Ani agar hubungan mereka bisa direstui. Mengetahui cara untuk menaklukkan hati ayah Ani adalah dengan main catur, Roy kembali mengasah kemampuan bermain caturnya. Dia juga minta bantuan dari Eddie dan teman-teman hingga akhirnya Roy berani untuk main catur dengan calon mertuanya. Ketika Roy hampir berhasil mengambil hati orang tua Ani, Dula kembali berulah untuk menggagalkannya.
Hal ini Dullah menyerahkan semuanya kepada sang ayah, karena ternyata ayahnya dengan ayah Ani adalah teman seperjuangan saat membangun tatanan kota Serang. Gara-gara tulisan Roy kemarin, ayah Dullah mencari tahu seluk-beluk tentang keluarga Roy, dan diketahui bahwa dulu mendiang ayah Roy adalah aktivis yang sempat menentang tatanan kota Serang. Maka dari itu ayah Dullah menyuruh ayah Ani untuk menjauhkan Ani dari Roy, karena dikhawatirkan Ani akan ikut-ikutan menjadi seorang pembangkang seperti keluarga Roy. Tepat di malam harinya, ayah Ani pun langsung membahas masalah ini. Karena sang ayah disebut sebagai seorang pembangkang dan pembuat onar, Roy pun tersinggung dan berusaha membantah. Dia berkata bahwa sang ayah hanya berjuang untuk orang kecil yang tanahnya akan diambil paksa. Tapi karena ayahnya Ani tidak mau menerima bantahannya dan melarang Roy berhubungan dengan Ani, Roy pun pergi dengan perasaan marah dan kecewa. Gara-gara masalah ini, Roy kembali terjerumus ke minuman beralkohol. Untunglah Eddie datang untuk menyadarkan Roy. Walaupun capek ngelihat Roy yang selalu kehilangan arah setiap menemui masalah, tapi Eddie masih bersedia menemani dan mendengarkan keluh kesah sahabatnya itu. Di tengah kesedihan yang Roy rasakan, dua mekanik handal bernama Mumu dan Roni yang tidak sengaja lewat tiba-tiba menyampaikan belasungkawa atas kematian Andi. Nah, karena teringat dengan motor Andi yang rusak, keesokan harinya Roy pun membawa motor Andi itu ke bengkel mekanik tersebut. Di sana Roy bilang bahwa motor itu sekarang sangat berarti baginya. Tapi karena Roy tidak punya cukup biaya untuk membayar perbaikan motor tersebut, Mumu dan Roni pun memberi saran agar Roy menjadi pembalap liar saja jika ingin mendapatkan uang. Berkat latihan yang serius, ternyata Roy mampu menjadi pembalap liar yang handal. Bahkan menjadi seorang pemula, ia mampu mengalahkan senior-seniornya. Kabar itu kemudian sampai juga di telinga Dullah, dan karena merasa tersaingi, Dullah menyuruh anak buahnya untuk memberitahu Roy bahwa dirinya akan menantang Roy balapan 5 hari lagi. Dullah nunggu siap. Sebelum hari itu tiba, demi membantu teman baru mereka, Mumu dan Roni semakin bersemangat memperbaiki motor milik Andi. Mereka juga menemani Roy untuk mempelajari jalur balapan yang akan dipakai. Lalu di malam harinya ketika Roy sedang latihan, Eddie tiba-tiba datang untuk menyadarkannya bahwa menjadi seorang pembalap liar adalah hal yang salah. Cuman karena dendamnya kepada Dullah sangatlah besar, Roy tidak mau mendengarkan nasihat Eddie dan kembali melakukan latihan. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ketika balapan dimulai, Eddie ternyata datang menemui Ani untuk mengajaknya ke lokasi balapan. Balapan itu berlangsung sangat sengit, karena beberapa kali anak buah Dullah berusaha untuk berbuat curang. Untunglah Roy mampu menghindari mereka, apalagi dari belakang Mumu dan Roni membantu menyelesaikan masalah ini. Sampai kemudian Roy berhasil memimpin dan mengalahkan Dullah dalam balapan tersebut. Kemenangan Roy langsung disambut oleh para penonton, lalu Dullah yang tidak terima berusaha untuk menabrak Roy dari belakang. Tapi karena tiba-tiba Ani muncul, Dullah pun refleks banting setir dan membuat dirinya terjatuh ke lumpur. Di sini amarah Roy pun semakin membara saat sadar Dullah hampir menabrak dirinya. Mereka berdua terlibat perkelahian sampai-sampai anak buah Dullah hampir menembak Roy. Tapi anehnya Dullah langsung menghentikan anak buahnya itu. Dia berkata dirinya telah merasa cukup bersaing dengan Roy dan memilih untuk mengakui kekalahannya. Setelah semua hal yang dilalui oleh Roy memutuskan untuk berkelana mencari jati diri meninggalkan keluarga dan teman-temannya. Sebenarnya Roy sangat berat meninggalkan orang-orang yang disayanginya itu. Tapi demi mendapatkan pengalaman yang jauh lebih banyak dan menemukan jati diri yang selama ini belum ditemukannya, Roy akan tetap pergi berkelana namun tidak akan lupa pulang untuk kembali ke rumah yang sesungguhnya. Dan film pun berakhir.